sejarah kerajaan Islam di Maluku. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sri Suci. Jadi Kepulauan Maluku itu memiliki posisi yang sangat strategis yang terletak di kawasan timur Nusantara. Sehingga Maluku juga dikenal sebagai penghasil cengkeh terbesar atau memiliki julukan The Species Island. Sehingga para pedagang atau bangsa-bangsa yang datang ke wilayah timur itu bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Karena pada saat itu rempah-rempah merupakan komoditas utama sebagai pelayaran perdagangan. Sejak abad 15 hingga 19, wilayah Maluku menjadi rebutan antara Portugis, Spanyol, dan Belanda. Dan di Maluku sendiri itu terdapat dua kerajaan besar bercorak Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di Maluku Utara sebelah barat Pulau Halmahera. Meskipun kedua kerajaan ini pusat kerajaan ini masing-masing terletak di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya itu mencakup Kepulauan Maluku dan Papua. Untuk Kerajaan Ternate sendiri itu berdiri pada abad ke-13 dengan ibu kotanya di Sampalu, Pulau Ternate. Sebenarnya selain Kerajaan Ternate dan Tidore, ada pula Kerajaan Bailolo, Bacan, dan Obi. Tetapi dari kerajaan-kerajaan tersebut, Kerajaan Ternate lah yang paling besar. Karena Maluku merupakan the Species Island, maka tidak dipungkiri jika Kerajaan Ternate juga menghasilkan banyak rempah-rempah, sehingga banyak didatangi oleh pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Menurut catatan dari orang Portugis, raja di Maluku yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Ternate Gapi Baguna atau Sultan Mahrum. Beliau memeluk agama Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husain. Sultan Mahrum sendiri memiliki putra bernama Zainal Abidin yang nantinya akan menggantikan beliau sebagai pemimpin kerajaan Ternate setelah beliau wafat. Jadi, raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Ternate yaitu Sultan Mahrum, kemudian digantikan oleh putranya bernama Zainal Abidin, kemudian Sultan Sirullah, kemudian Sultan Hairun, dan Sultan Babullah, yaitu putra Sultan Hairun. Pada saat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun, bangsa Eropa yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke Ternate dan mengakibatkan persaingan yang berujung konflik. Karena persaingan itu, Portugis membentuk benteng di Ternate yang dinamakan Benteng Santo Paulo. Benteng tersebut dibuat dengan dalih untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Namun meskipun demikian, Sultan Hairun menentang kedatangan Portugis ke Ternate karena perlakuan Portugis yang angkuh dan kasar. Portugis juga melakukan monopoli perdagangan, bahkan ikut campur dalam masalah internal kerajaan Ternate. Karena takut terusir dari Ternate, akhirnya Portugis melakukan perjanjian perdamaian. Namun perjanjian perdamaian tersebut hanyalah dalih untuk membunuh Sultan Hairun. Di bawah pimpinan The Mestivita, Portugis membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570. Setelah wafatnya Sultan Hairun, Sultan Babullah, putra Sultan Hairun, mengangkat senjata melawan Portugis dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Masih di bawah pimpinan Sultan Babullah, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya dan mampu memperluas wilayah kekuasaannya mencakup Filipina, kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Oleh karena wilayah kekuasaan kerajaan Ternate yang luas,
serta pelayaran dan perdagangan yang maju, Sultan Babullah mendapat gelar yang dipertuankan di 72 pulau. Selanjutnya adalah mengenai kerajaan Tidore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan kerajaan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, raja pertama dari kerajaan Tidore adalah Syihadati alias Muhammad Nakol yang diangkat menjadi raja atau naik tahta pada tahun 1081. Menurut catatan Portugis, Islam masuk ke kerajaan Tidore, ke wilayah Tidore pada tahun 1417. Pada tahun 1521, seorang raja bernama Raja Jailolo telah masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Hasanuddin. Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan berhasil membentuk persekutuan yang disebut dengan Uli Lima, sehingga Tidore mengikuti langkah-langkah dari Ternate dan berhasil meluaskan kekuasaannya di Pulau Halmahera, Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang telah disatukan oleh Uli Siwa. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkih terbesar. Cengkih dari Tidore sangat laku di pasaran Eropa, sehingga banyak bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkih, yang diantaranya yaitu adalah bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pada awalnya, antara Tidore dan Ternate tidak mempunyai konflik dan hidup berdampingan dengan damai. Akan tetapi, setelah datangnya bangsa Eropa ke Tidore, kepada kedua kerajaan tersebut mulai muncul pertentangan karena bersaing untuk menawarkan harga rempah-rempah serta pendirian benteng untuk dihadiahkan kepada partner dagang sebagai penghargaan. Benih-benih permusuhan mulai muncul ketika bangsa Spanyol dan Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Portugis lebih memilih kerajaan Ternate untuk diajak bekerja sama, dan kerajaan Tidore lebih memilih bangsa Spanyol untuk diajak bekerja sama. Pada tahun 1529, Portugis bersama Bacan dan Ternate menyerang kerajaan Tidore serta Spanyol. Dalam peperangan tersebut, bangsa Portugis menang dan berhasil menguasai seluruh perdagangan yang berada di Maluku. Setelah menguasai perdagangan di Maluku, bangsa Portugis melakukan tindakan senang-senang terhadap rakyat Maluku. Akhirnya kedua kerajaan tersebut, yaitu Ternate dan Tidore, sadar bahwa keduanya itu harus bersatu untuk melawan Portugis dari Maluku. Dengan gabungan dari kerjasama dari kedua kerajaan antara Ternate dan Tidore, bangsa Maluku berhasil diusir dari Maluku. Bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575 dan pindah ke Ambon. Sultan Nuku merupakan penguasa yang cerdas dan berani, sehingga pada masa kepemimpinan Sultan Nuku pada tahun 1709 hingga 1805, bangsa Tidore berhasil mengalami puncak kejayaan. Pada tahun 1801, Sultan Nuku menyerang kerajaan Ternate, dan dalam peperangan tersebut Sultan Tidore dan pada tahun tersebut Sultan Tidore memenangkan peperangan, sehingga kerajaan Ternate dipersatukan oleh kerajaan Tidore. Selain karena dapat memenangkan peperangan tersebut, Sultan Nuku juga dapat mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat terusir dari Tidore dan Ternate, dan Belanda dapat terusir dari Tidore, sehingga pada saat itu Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya hubungan perdagangan biasa. Sejak saat itu, Ternate dan Tidore tidak dapat diganggu oleh bangsa manapun dan tidak terikat oleh bangsa manapun karena perdagangan dan pelayarannya yang maju, sehingga hidup rakyatnya makmur dan perdagangan dan pelayaran maju pesat, sehingga bangsa manapun tidak terikat oleh Tidore.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.